Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai IMABKIN. IMABKIN yaitu Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. IMABKIN yaitu suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di DIKTI. Ada dua faktor yang bertahan di IMABKIN, yaitu yang pertama lingkungan dan yang kedua akses. IMABKIN berfungsi sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa, bimbingan dan konseling. Kemudian berfungsi juga sebagai forum silaturahmi mahasiswa BK se-Indonesia. Kedaulatan tertinggi dipegang oleh Kongres Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, yaitu IMABKIN. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai public speaking. Apa itu yang dimaksud dengan public speaking? Public speaking adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum atau orang banyak. Dahulu, public speaking ini lebih dikenal dengan bahasa retorika, yaitu berasal dari bahasa Yunani. Tujuan dari public speaking ini ada dua, yaitu yang pertama, memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Metode public speaking ini ada tiga, yaitu naskah, hafalan, dan spontanitas. Kemudian ada teknik public speaking untuk pemula. Yang pertama itu cara mengatasi gugup atau grogi. Yang kedua persiapan. Yang ketiga teknik penyampaian. Yang keempat teknik membuka. Yang kelima cara menguasai materi. Yang keenam bahasa tubuh. Dan yang terakhir ada teknik menutup. Tokoh public speaking ini yang pertama ada Najwa Shihab, Bintang Emon, dan masih banyak lagi. Komponen dalam public speaking ini yaitu meliputi pembicara, pelaku public speaking, pendengar, atau audiens. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT? Analisis SWOT yaitu suatu metode perencanaan strategis untuk dapat mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha untuk mencapai tujuan. Analisis SWOT itu yang pertama strength. Strength yaitu kekuatan, situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang kedua weakness yaitu kelemahan, situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. Yang ketiga ada opportunity yaitu peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang. Yang keempat yaitu ada threats yaitu ancaman, situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mempengaruhi eksistensi di masa depan. Kemudian ada manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT itu untuk pengembangan, yaitu diantaranya karir atau pribadi, yang kedua institusi atau perusahaan, dan yang ketiga ada organisasi seperti bisnis, politik, dan sebagainya. Langkah sederhana dalam analisis SWOT ini, yang pertama ada kekuatan dan kelemahan, yang kedua ada kekuatan, peluang, dan kelemahan peluang, yang ketiga ada kekuatan dan ancaman, kemudian ada kelemahan dan ancaman. Jadi analisis SWOT ini sangat penting untuk kehidupan kita, apalagi dalam menentukan pengembangan diri kita sendiri seperti karir, institusi, atau organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen aksi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen aksi? Manajemen aksi yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu aksi massa agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target awal. Berdasarkan sifatnya, aksi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aksi sporadis. Aksi sporadis yaitu aksi yang tidak didahului dengan suatu konsep serta perencanaan yang matang. Yang kedua ada aksi terencana. Aksi terencana ini yaitu mempunyai target berjangka dan konsep perencanaan yang jelas dan matang. Apa sih itu masa aksi? Masa aksi yaitu orang atau individu yang bergabung dalam suatu masa aksi. Contoh dari manajemen aksi ini yaitu ada di film dokumenter Tragedi Jakarta 1998.
pada Gerakan Mahasiswa Indonesia. Jadi, tragedi Jakarta 1998 ini atau Gerakan Mahasiswa Indonesia merupakan salah satu film dokumenter pada masa Orde Baru. Kemudian, ketika Gerakan Mahasiswa Indonesia bersatu, menjatuhkan pemerintahan Presiden Soeharto 1998 atau pada masa reformasi. Mahasiswa melakukan demonstrasi dan meneriakkan sebagai aspirasi rakyat. Namun mereka malah mendapat perlawanan yang kasar dari para aparat dan difitnah sebagai komunis karena dianggap menimbulkan kekacauan. Kemudian, dari film dokumenter ini terdapat nilai sosial yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu mahasiswa dan aparat keamanan mempunyai tujuan yang berbeda. Mahasiswa menginginkan aspirasi mereka dipenuhi, sedangkan aparat keamanan bertujuan melaksanakan tugasnya dan mengamankan keadaan. Dapat disimpulkan bahwa gerakan mahasiswa Indonesia dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan mahasiswa terhadap penderitaan rakyat Indonesia atas krisis ekonomi yang melanda Indonesia semenjak tahun 1997. Penderitaan masyarakat Indonesia timbul karena kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang kurang tepat dalam menghadapi krisis yang terjadi pada saat itu. Saya akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan secara teori dapat diartikan sebagai yang pertama, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, sifat-sifat seseorang yang baik, efektif, efisien, dan produktif yang menjadi contoh dan diteladani orang lain. Kemudian yang ketiga, perilaku orang yang dinilai baik oleh orang lain dan dapat diikuti oleh orang banyak. Kemudian kita dapat membedakan antara pemimpin dan kepemimpinan, yaitu pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuannya, sifatnya, atau perilaku dari orang itu yang dapat mempengaruhi diikuti orang banyak. Kemudian, kepemimpinan juga mempunyai tujuan. Yang pertama, yaitu sarana untuk mencapai tujuan dengan melihat apakah tercapainya tujuan itu atau tidak. Yang kemudian yang kedua, membantu orang untuk menegakkan kembali atau mempertahankan dan meningkatkan motivasi mereka. Kemudian ada sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama itu mempunyai pendirian, yang kedua proaktif, yang ketiga jujur, yang keempat dapat dipercaya, yang kelima komunikatif, yang keenam terbuka terhadap pendapat, ketujuh visioner dan sabar, dan yang terakhir dapat bertanggung jawab. Ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan otoritas, yang kedua itu ada kepemimpinan biokrasi, yang keempat kepemimpinan partisipatif, dan yang terakhir delegatif. Jadi kepemimpinan itu yaitu sebuah posisi, bukan siapa kita dan di mana kita. Terus seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat lugas, tegas, dan mengayomi anggotanya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai materi teknik persidangan. Kalian tahu gak sih apa teknik persidangan? Jadi, teknik persidangan ini didefinisikan sebagai pertemuan formal sebuah organisasi untuk membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan bersama. Jadi, keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Kemudian ada macam-macam persidangan. Yang pertama ini ada persidangan pleno. Persidangan pleno yaitu sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang. Kemudian yang kedua yaitu ada sidang paripurna. Sidang paripurna ini berisi tentang pengesahan hasil-hasil sidang yang diikuti oleh seluruh peserta sidang. Kemudian yang ketiga ada persidangan komisi. Persidangan komisi itu yaitu sidang yang diikuti oleh peserta terbatas atau hanya anggota komisinya saja. Kemudian ada perangkat sidang.
Yang pertama itu ada pimpinan sidang, peserta sidang, notulensi, dan palu sidang. Kemudian ada istilah-istilah persidangan. Yang pertama itu ada skorsing. Apa sih yang dimaksud dengan skorsing? Jadi, skorsing ini penundaan acara sidang untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada lobbying, yaitu penentuan jalan tengah atas konflik dengan skorsing waktu untuk menyatakan pandangan. Kemudian yang ketiga ada interupsi. Interupsi yaitu memotong pembicaraan. Jadi ditempuh dengan kata interupsi yang pada intinya minta diizinkan untuk berbicara. Kemudian ada ketukan palu dalam persidangan. Ketukan yang pertama itu yaitu menerima dan menyerahkan palu ke pimpinan sidang atau mengesahkan keputusan sementara. Contohnya, dengan ini pimpinan sidang saya ambil alih. Tok. Kemudian ketukan kedua yaitu untuk penundaan persidangan untuk sementara waktu. Dengan ini sidang saya skorsing selama 15 menit. Tok tok. Kemudian ketukan palu ketiga yaitu untuk membuka atau menutup sidang atau acara resmi dan untuk mengesahkan keputusan final atau akhir hasil sidang. Contohnya itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang ini saya buka. Tok tok tok. Selanjutnya ada macam-macam interupsi. Yang pertama itu ada interupsi point of order, yaitu yang bersifat menolak atau tidak sepakat terhadap pendapat orang lain. Yang kedua ada interupsi point of information, yaitu interupsi yang bersifat memberikan informasi atau tambahan terhadap pendapat orang lain yang masih berkaitan. Yang ketiga ada interupsi point of clarification, yaitu interupsi yang bersifat mengklarifikasi atau memberi penjelasan ulang. Yang terakhir ada interupsi of justification, yaitu interupsi yang bersifat pembelaan atau pembenaran. Think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry.